Sekarang kita udah di Luna 5 dan berdasarkan rilisan siluet karakter Genshin pada Luna 4, dari 5 hingga 6 siluet yang ada, kita seharusnya sudah bisa memetakan 4 diantaranya. Varka udah rilis di Luna 5 dan pada Luna 6 harusnya Linnea akan menyusul. Sementara identitas lainnya yang sudah ada di tangan tentu adalah Nicola Coco dan juga Lohen. Saya pribadi cukup lama ya nggak membuat semacam profiling karakter yang belum rilis, dan berhubung patch kali ini juga nggak banyak PR, jadi mau melakukan semacam profiling karakter kembali dari 3 siluet yang udah diketahui, yaitu Linnea, Lohen, dan juga Nicole. Jadi inilah pembahasannya. 世界は謎だらけだね。Linnea. Nah, pertama kita bahas yang pasti-pasti dulu ya teman-teman, yang mana doi bakalan rilis pada Luna 6 harusnya, dan mengingat medium elementalnya adalah Moonwheel, maka besar kemungkinan doi bakalan 5 star tuh. Linnea pernah saya singgung di suatu video, tapi lupa entah di live, membership, atau regular. Intinya saat itu saya mengatakan cukup unik bahwa Linnea menjadi karakter Not Cry, tapi nggak tampil sama sekali pada VV Song of Welkin Moon yang prolog. Tapi ternyata cukup reasonable karena perannya dalam Arc Conquest sendiri memang tidak dipaksakan ada. Buat teman-teman yang belum tahu, Linnea sudah pernah disinggung sebelum Not Cry rilis, tepatnya pada 5.8 melalui voiceover Ineva. Disebutkan dalam voiceover tersebut bahwa Linnea adalah advisor dari Adventures Guild dan bisa dikatakan pakar dari sains dan ilmu alam. Tapi Ineva sedikit penasaran apakah Linnea tertarik dengan bentuk kehidupan lain, terutama seperti Ineva yang notabene adalah robot mekanikal. Tapi setiap kali bertemu Ineva, Linnea selalu kabur dan menghindar. Ya, pada saat itu Ineva mengatakan alasannya tidak diketahui. Sampai sekarang memang alasannya belum ada konfirmasi, namun ada satu petunjuk yang penting, terutama yang kita dapat pada Luna 1, bahwa ada bentuk kehidupan serupa dengan Ineva dengan perangai yang cukup menyeramkan, dan kayaknya cukup masuk akal. Linnea jadi trauma dengan robot. Yap, mendiang Sandron. Rilisnya Linnea ini mungkin akan jadi sebuah celah agar kita dapat informasi lebih jauh soal Sandron nantinya. Linnea sendiri harusnya diadaptasi dari bapak taksonomi modern, yaitu Carolus Linnaeus yang expert di bidang makhluk biologis. Memang dalam beberapa percakapan NPC pun, Linnea sepertinya melekat sekali dengan hewan. Seperti Auni yang mengutip kalimat Linnea bahwa hewan itu akan punah karena suatu alasan. Kemudian anak-anak geng Keong yang mention nama Linnea ketika membicarakan perihal spesies langka. Ketertarikan Linnea dengan spesies langka juga sepertinya akan menjadi salah satu aspek utama dari kepribadiannya. Dan itu tergambar pada voiceover Iluga soal Linnea. Awalnya Iluga mengatakan Linnea itu terlihat pendiam, kemudian polos dan anggun. Tapi begitu lihat Odon untuk pertama kalinya, Linnea langsung menerjang Odon tanpa basa-basi. Dan Odon sendiri seperti yang teman-teman tahu memang sangat langka. Karena Odon mengalami evolusi cukup langka akibat Kufaki dan juga dulunya milik Solovey. Odon sendiri katanya Iluga adalah burung yang sangat-sangat pemberani, bahkan dengan Wild Hunt saja dia tidak bergeming. Tetapi ketika mendengar suara Linnea untuk kedua kalinya, Odon langsung menghilang dari lane dan bersembunyi di dalam lentera. Dan juga voice-over Iluga tentang Linnea ini adalah pertama kalinya Linnea dikonfirmasi adalah ras dari Fae. Dan entah kenapa translate Indo dari informasi tersebut tertinggal pada voice-overnya. Linnea juga sepertinya memberikan impresi yang baik bagi anak-anak, terutama mungkin anak geng Keong. Karena kata Aino, waktu dia masih kecil, ya walaupun sekarang masih kecil sih, waktu dia masih sangat belia lebih tepatnya, Linnea itu sering ceritain kisah seru dalam pertualangannya. Waktu Aino sudah jago buat robot, dia itu repot-repot buatin satu buat Linnea, tapi ditolak secara halus. Ya mungkin karena alasan yang sama seperti Ineva juga. Namun bukannya menyerah, Aino katanya akan buatin terus sampai diterima.
Dari sudut pandang Aino, Linnea itu nolak karena kurang sreg dengan desainnya. Untuk drip marketing Linnea, informasi soal dia itu masih terlalu abstrak ya. Intinya dia itu punya cara unik untuk terhubung dengan dunia dan sepertinya punya kedekatan dengan penyanyi soprano yang bernama Podianista. Setelah Linnea, kita coba ulik sedikit informasi soal Lohen yang memang masih sedikit. Lohen pertama kali muncul melalui dialog pada Luna 2, tepatnya pembicaraan prajurit KOF di Speranza. Dia saat itu mengatakan Lohen bersama sebagian besar prajurit KOF dimobilisasi kembali ke Mondstadt, tepat setelah perlawanan terhadap Rerir itu disudahi. Itu pun menjadi alasan kenapa pada saat insiden Dottore tempo hari, dia tidak terlihat sama sekali, mengingat sudah berada di Mondstadt. Tapi kemudian dia balik lagi karena diminta jadi kurir antar surat oleh Varka. Sebenarnya agak aneh karena nurut-nurut aja, tapi ada satu informasi yang penting. Ya, sebenarnya awalnya informasi ini buat saya pribadi agak bingung dengan personalitinya dari Lohen. Mengingat di Luna 3, waktu Mika memperkenalkan Lohen, dia itu terkesan agak wild, kemudian maniak dalam pertarungan, bahkan ekstrim banget soal pertarungan gitu. Jadi Mika memperkenalkan Lohen sebagai salah satu pasukan pentolan di ekspedisi Varka kali ini, serta bagian dari pasukan kelima yang memiliki peran sebagai pasukan jarak jauh yang mobile. Menurut Mika, peran pasukan 5 itu cukup berat di medan tempur, tetapi Lohen lebih ekstrim karena selalu cari medan yang paling sulit dan paling banyak monster. Sudah gitu selalu protes monsternya kurang katanya. Ya makanya agak terkesan liar, bahkan saya pikir tipikal yang seenak udel kalau bertindak. Tapi kata Mika, sebenarnya dia itu orangnya baik, bahkan selalu bersedia melakukan survei tambahan kalau ternyata data lapangan kurang. Jadi sepertinya Lohen emang maniak pertarungan, tetapi tetap waras. Dalam artian, ambisinya untuk bertarung tidak se-ekstrim ambisi Roland dalam keadilan. Varka sendiri mengatakan dalam voice over-nya, Lohen selalu saja buat gebrakan dalam pergerakannya. Mungkin membicarakan soal gimana Lohen agak susah diatur kalau udah masalah pertarungan. Lohen sendiri mengatakan waktu berada di Notcry, dia itu lebih suka ngalor ngidul di alam liar untuk cari wild hunt ketimbang berada di base camp. Ya, kata Lohen itu juga alasan kenapa dia tidak pernah bisa ditemui di Notcry, tapi malah bertemu di Mondstadt. Kemudian dari sudut pandang Varka juga, Lohen agak mirip dirinya waktu masih muda. Ya, benar sebenarnya. Karena dari kisah karakter Varka sendiri, dia itu suka menantang diri dan akhirnya pergi ekspedisi, bahkan sebelum jadi anggota KOF. Tapi berbeda dengan Varka yang semacam fighting for a reason, Lohen nggak peduli apapun kecuali bagian pertarungannya doang. Intinya ya kalau bisa bertarung ya udah. Dan sepertinya itu pun yang jadi alasan kenapa dia mau jadi kurir surat. Terlihat dari dialog pertama kali dia muncul bahwa pertarungan lawan Ruingard di Thousand Wind Temple adalah berkat informasi dari Varka. Tetapi maniak pertarungannya Lohen ini tidak serta-merta membuat dia itu jadi orang yang urakan. Karena sepertinya dia punya fighting IQ yang juga tinggi. Seiring banyaknya pertarungan yang dia lalui, membuat Lohen memiliki awareness yang cukup tinggi di medan tempur. Varka mengakui bahkan hanya dalam permainan meja saja, Lohen itu bisa membaca bahwa pertarungan di sana bukan sekedar pertarungan perorangan. Kemudian terlihat juga waktu di Wolfendum, sewaktu dia didatangi oleh Traveler dan Paimon, Lohen memberikan sebuah sandi secara spontan dan langsung bisa memetakan bahwa yang dihadapannya bukanlah wild hunt yang menyamar. Terakhir soal Lohen, Varka itu mengisyaratkan bahwa Lohen itu agak usil. Kalau dia bosen, suka buat jebakan buat Varka. Entah jebakan seperti apa, tapi kayaknya berhubungan dengan duel. Dan Varka itu bersyukur kegilaannya pada pertarungan ngebuat Lohen agak sibuk untuk buat prank yang sama. Mungkin sedikit saran buat teman-teman, semisal nanti Luna 6 sudah rilis di tanggal 8 April, boleh deh cek voice over karakter yang ada di Mondstadt, mungkin bakalan ada informasi baru soal Lohen. Mengingat hingga saat ini, hanya Varka yang punya voice over seputar Lohen. Ya, terakhir mungkin yang bisa saya sampaikan dari sekitaran 6 siluet karakter adalah tentang Nicole. Tapi let's try not too deep untuk Nicole ya, mempertimbangkan informasi tentang dia itu cukup banyak. Sebagaimana yang teman-teman tahu bahwa Nicole sendiri merupakan ras malaikat yang dulunya membimbing peradaban yang ada di Tifat.
terutama waktu era tidur pertama dari Heavenly Principles. Setiap malaikat atau angel umumnya punya peradaban tersendiri yang mereka bimbing. Dan berdasarkan percakapan Nicole pada Archon Quest Luna tempo hari bahwa dia tidak ingat akan sosok Xavier di Hyperborea, memberikan sebuah petunjuk bahwa Hyperborea merupakan peradaban yang dia bimbing. Nah mungkin akan ada pertanyaan, bukannya Koitar yang membimbing Hyperborea? Untuk sementara, hal itu akan saya jawab, at first not Koitar. Kemudian berdasarkan informasi yang kita punya, Nicole adalah satu dari sedikit malaikat yang mampu mempertahankan bentuk aslinya. Tetapi Skirk memberikan sebuah pandangan yang menurut saya unik sekaligus jadi tanda tanya, bahwa Nicole itu sudah berevolusi menjadi manusia. Mengingat sampai saat ini belum ada penjelasan perihal kalimat Skirk ini, tentu akan menjadi sebuah PR dan akan menjadi informasi penting juga nanti di masa yang akan datang. Terlepas seperti apa menjadi manusia yang dimaksud oleh Skirk, dalam beberapa kali kesempatan dan beberapa pendeskripsian, Nicole tetap memiliki angelic power dan juga behavior layaknya para angel. Varka pada voiceover-nya mengkonfirmasi kemampuan membimbing arah dan berbicara dengan telepati merupakan kekuatan malaikat. Sementara seperti yang teman-teman tahu, Sally yang dulunya juga adalah ras malaikat, memiliki kebiasaan membimbing manusia menuju tempat harta. Kebiasaan ini pun juga tergambar pada sifat Nicole yang sepertinya mulutnya selalu gatal untuk membicarakan kebenaran dalam artian petunjuk menuju sebuah rahasia dunia yang dia ketahui. Soal rahasia dunia inilah yang saya jadikan jawaban sementara untuk sebuah pertanyaan yang kebetulan terpikirkan saat nulis subbab soal Nicole, yaitu, sebagai seorang penyihir, sihir apa yang dimiliki oleh Nicole? Untuk jawabannya menurut saya adalah The Truth dan juga Memories. Secara praktikal, sebenarnya juga sudah ditunjukkan melalui event terbaru bahwa Bubble Universe adalah gabungan sihir antara Alice dan Nicole yang memanfaatkan Memories. Tapi pemanfaatan memori tersebut justru menggunakan memori orang lain. Sehingga Nicole di sini semacam penerjemah memori dan pengaplikasiannya dalam sihir yang dilakukan. Sederhananya, dialah yang masak bahan mentah. Soal truth, ini berkaitan soal Nicole yang tahu banyak soal rahasia dunia, dan kayaknya kalau dia spill rahasia tersebut, Tabu akan terpanggil dan Nicole akan berakhir seperti Nabu Malikata. Tapi yang ngebuat Nicole mampu menghindari nasib semacam itu adalah Alice, yang katanya jadi guru manner dari Nicole. Saya pribadi membaca manner atau tata krama di sini itu lebih kepada bagaimana Nicole memberikan informasi yang tidak dapat dia bendung, tapi dengan kiasan yang solid, sampai-sampai tidak ada konsekuensi yang terjadi. Kita ambil contoh pada anekdot terbaru dari Nicole soal The Angel Killer Case, ketika sang detektif meneriakkan nama dari The Four Great Ruler at the Sky dan membuat detektif dan pelaku menjadi abu. Bukankah itu pengetahuan umum bahwa menyebut nama Four Sages adalah tabu yang selama ini berlaku? Belum lagi Angel Killer Case sepertinya sebuah peristiwa yang menyebabkan musnahnya bangsa malaikat. Ada peluang pelaku yang dimention merupakan seseorang yang men-trigger segalanya terjadi, yaitu Seuter Voinen. Tapi soal detektifnya siapa, itu informasi yang saat ini eksklusif milik Nicole seorang. Selain itu, waktu Columbina meminta rekomendasi buku pada Nicole, Nicole juga menjelaskan secara detail soal inspirasi dan setting dari setiap bukunya. Jadi tulisan Nicole melalui Mr. Nine adalah sebuah kejadian yang Nicole tahu dan lihat sendiri kejadiannya, tapi dia buat metafora untuk setiap kejadian spesifik. Lebih jauh, apa yang Nicole ketahui dan katakan dengan metode spesifik itu bisa diaplikasikan. Nah, saya pribadi juga agak kesulitan untuk mencari istilah yang tepat untuk hal ini, tapi dikatakan setengah kebenaran yang dia dan Mr. Nine sampaikan akhirnya mampu membantu Vissel untuk menciptakan Oz. Ya, ini adalah salah satu praktik dari formula dunia lagi. Tapi terlepas dari dia adalah ghostwriter dari kebenaran dunia yang dituliskan oleh Paraceli, Nicole sendiri tidak bisa menulis karena nggak pernah belajar nulis katanya. Waktu Columbina mengatakan pada Nicole bahwa dia nggak sabar nunggu tulisan Nicole sendiri, suara Nicole tiba-tiba hilang dari kepala Columbina. Ya, mungkin karena malu. Nah, tapi yang nggak kalah parah juga, Mr. Nine mengatakan Nicole nggak pernah baca tulisan yang dia minta untuk ditulis. Suami Nicole telah tiba. Nice! Ya oke, ini dulu untuk profiling dari unreleased karakter di sisa patch Luna.
Patch depan harusnya sudah pasti diisi oleh Linnea, sehingga akan ada 4 karakter lagi di patch Luna 7-9. Ya mungkin nantinya akan ada satu patch yang diisi oleh 2 karakter, misalnya kombinasi dari Nicole dan Lohen. Ya kecuali entar siluet semu di bawah air itu nggak jadi apa-apa, baru deh entar bakalan ada pembagian yang merata. Tapi segitu dulu aja, barangkali ada percakapan NPC atau dialog karakter yang saya pribadi tertinggal, bisa langsung komentarkan saja, selama bukan leaks atau spoiler, dipersilahkan. Kemudian saya ingin berterima kasih pada teman-teman membership, terutama para desender atas dukungannya sejauh ini. Thank you berat. Dan buat teman-teman sekalian yang udah menonton sampai habis, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kalau suka dengan kontennya, jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe, atau bisa gabung membership juga untuk dukungan langsung, serta eksklusif konten. Oke, saya Mas Puri izin pamit dulu. Ada serah.